Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi istajaba da'watal mutarrin wa ghafaral mustaghfirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, an-nabiyyu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tidak terhingga kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul, bersimpuh di tempat ini, di Masjid Al-Hidayah ini, untuk melakukan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu menunaikan sholat Jum'ah. Salatullah wassalamuhu senantiasa tetap tercurahkan ke Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya kesesatan dan kebodohan menuju cahaya iman dan ilmu yang terang benderang. Di mimbar yang mulia ini, saya mengingatkan diri saya dan seluruh jamaah yang hadir untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Tidak ada kemuliaan bagi seorang manusia tanpa adanya ketakwaan di dalam hatinya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan sholat Jum'ah kali ini, sedikit saya akan mengeksplorasi topik yang sangat aktual, yaitu pawang hujan perspektif Islam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pawang hujan berarti itu adalah mengandung nuansa doa, karena pawang hujan tidak mempunyai salah satu kemampuan apapun, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dengan kekuatan-kekuatan doa yang diucapkannya, lalu didengar oleh langit, lalu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbicara masalah doa, setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dan keinginan. Dia juga memiliki keterbatasan dalam mencapai apa yang dibutuhkan oleh dirinya. Karena keterbatasannya itulah ia harus meminta kepada yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Seorang mukmin pasti akan meminta kepada Allah apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan. Sebaliknya, seorang kafir pasti akan meminta kepada selain Allah untuk mencukupi kebutuhannya. Sedangkan orang musyrik meminta kepada Allah dan meminta kepada selain Allah. Nah, dalam konteks ini, kemarin panitia MotoGP di Mandalika meminta pawang hujan Mbak Rara untuk menghentikan hujan. Ini menjadi trending topik di media sosial. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sebenarnya Allah menjamin kita. Dia juga memerintahkan kita berdoa jika memiliki kebutuhan dan keinginan. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya adalah, ya Allah dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Quran Surah Al-Ghafir 60. Allah menjanjikan akan mengabulkan doa kita, tetapi kita masih enggan berdoa kepadanya. Bahkan lebih percaya terhadap doa-doa orang lain. Padahal kita yakin bahwa setiap kita berdoa, asalkan dengan qalbun salim, hati yang tulus, pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dan sebagaimana
Firman Allah Quran surah Al-Baqarah ayat 6 yang mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza ta'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Yang artinya adalah apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, maka jawablah dengan tegas, lugas, bahwasanya aku adalah dekat dalam dirimu. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah dekat. Karena Allah begitu dekat, maka kita bisa memohon kepadanya kapan saja dan di mana saja. Bisa pagi hari, bisa siang hari, bisa sore hari, bisa malam hari, ataupun di waktu-waktu yang lain. Semua waktu bagus dan baik untuk memohon dan berdoa kepadanya, meskipun ada waktu-waktu yang diijabah oleh Allah, yaitu sahirul layali, yaitu sepertiga malam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dua hal yang diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah di atas, jika kita hendak berdoa kepada Allah, yang pertama adalah menjawab perintah Allah, dan yang kedua adalah beriman kepada Allah. Artinya ketika Allah menyeru kepada kita, segeralah memenuhi panggilannya. Kesalahan banyak orang dalam berdoa adalah dia ingin diperhatikan oleh Allah tetapi tidak mau memperhatikan Allah. Dia ingin diprioritaskan oleh Allah tetapi tidak mau memprioritaskan Allah. Dia ingin permohonannya segera dikabulkan oleh Allah tetapi tidak mau bersegera dalam menjawab perintah Allah. Alangkah egoisnya orang-orang seperti kita yang melakukan perbuatan hal itu. Nah, kesalahan lain yang sering kali dan kerap kali banyak dilakukan oleh orang adalah tidak percaya kepada Allah. Begitu banyak orang yang berdoa kepada Allah tetapi kepercayaan dan keyakinannya bahwa Allah mengabulkan doanya hanya setengah-setengah saja. Dia belum begitu yakin bahwa Allah mengabulkan doanya. Kenapa? Karena salah satu faktornya kita itu tidak tahu apa yang kita diminta. Padahal dalam Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menyampaikan bahwa aqallul khusru fi du'a, minimal di dalam doa itu minimal ma'rifatul makna. Tahu makna apa yang kita bacakan. Sejatinya kita berdoa itu tidak harus menggunakan bahasa Arab. Allahumma fillahu warham, tidak usah. Andaikan Bapak Ibu mempunyai keterbatasan bahasa, pakai bahasa Indonesia cukup. Atau kalau orang sepuh itu mempunyai keterbatasan bahasa Indonesia, pakai bahasa daerah, bahasa Madura saja. Kenapa? Karena Allah itu adalah Maha mendengar. Kenapa? Karena ini sejalan sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan." Berdoalah kepada Allah sedangkan kalian yakin akan dikabulkan. Ketahuilah Allah tidak menerima doa dari hati orang yang lalai serta main-main. Oleh sebab itu, kalau berdoa itu dengan etika, ud'uni tadarru'an wa khufyah, harus merintih, harus merengek-rengek, dan penghayatan yang sangat mendalam sekali. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Oleh sebab itu, janganlah memohon kepada Allah dengan hati yang ragu-ragu. Jangan memohon kepada Allah dengan hati yang berburuk sangka kepada Allah atau negative thinking. Sebab Allah mengikuti prasangka hambanya. Dalam hadis qudsi mengatakan, "Ana inda dhanni abdi bi, in dhanna bi khairan falahu wa in dhanna syarran falahu." Yang artinya adalah
aku menurut persangkaan hambaku kepadaku. Jika ia berbaik sangka kepadaku, maka baik sangkanya untuknya. Dan jika ia berburuk sangka kepadaku, maka buruk sangkanya itu juga untuknya. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ketika kita merasa doa kita belum juga dikabulkan oleh Allah, maka sebaiknya kita menengok diri kita sendiri. Pertama, apakah kita sudah memprioritaskan Allah di atas segalanya? Cobalah tengok kembali saat-saat panggilan